Radio Idola. Radio Idola. We've got the spirit. Kembali Anda ikuti Journey to Success on Stage yang mengangkat topik inspirasi bagi negeri, mendorong lahirnya para legenda. Disiarkan live dari Hotel Gracia Semarang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan beri kesempatan untuk audiens yang ada di sini karena keterbatasan waktu kita hanya akan berakhir. Kita berakhir jam 18.00. Kami persilahkan. Saya hanya pilih satu, mohon maaf. Tadi pertama Mas ini yang di belakang, silakan. Atau boleh sih dua ya, tapi pendek-pendek aja ya Pak ya. Pendek. Silakan berdiri. Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Oki, Mbak Nadia. Iya, dari? Di Semarang aja. Oke. Mungkin pertanyaan dua tapi simpel aja sebetulnya. Yes. Mohon tanggapan mungkin dari Pak Yoyo. Karena tadi yang menyampaikan terkait dengan pertanyaan. Yang pertama tadi disampaikan tingkat kepercayaan warga terhadap pemimpinnya itu rata-rata hampir di bawah 50%. Terus kira-kira menurut Bapak, kita sebagai warga, apa yang harus kita lakukan? Seperti tadi disampaikan kan bahwa warga sendiri bingung mau mengadunya, menyampaikannya ke siapa atau ke bidang mana. Karena nggak percaya ya. Iya. Oke. Terus yang kedua kaitannya dengan parpol dan tidak parpol. Mungkin Pak Yoyo kan basicnya dari non parpol, sementara bahwa yang lain dari parpol. Nah itu menurut Pak Yoyo kira-kira perbedaan yang mendasar tuh apa, dan mungkin ketika proses perjalanan bukan enak dan tidak enak, baik dan tidak baik. Yang Pak Yoyo rasakan seperti apa perbedaannya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu lagi, perempuan ya, sebelah sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yuli dari Geraha Sedekah. Pertanyaan saya untuk Bupati Batang, Pak Yoyo. Mohon maaf sebelumnya, nggih. Saya takut nanti kalau ditembak gimana. Yang pertama, kenapa dulu memilih pensiun dini? Apakah karena kurang gaji atau gimana? Dan kenapa lalu berpindah profesi jadi pedagang? Setelah pertanyaan yang selanjutnya, janjinya kalau misalnya ternyata penduduk Batang itu masih sangat memerlukan Bapak, bagaimana? Katanya janjinya hanya 1 kali saja menjadi bupati. Monggo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Kita akan baca SMS sama BBM ya, biar adil ya yang mendengarkan kita melalui radio. Silakan. Pak Ibrahim, PKL Progo Semarang. Saya warga Semarang, tapi saya tuh iri sama warga Kudus yang dimudahkan pinjam modal buat PKL. Kalau di Semarang tuh modalnya dari Lintah Darat alias Bang Titil. Semoga ada solusi, terima kasih. Kemudian Ibu Arni di Salatiga, saya dari Bojonegoro, merantau ke Solo Tigo dari tahun 2010. Setiap kali ditanya orang dari mana asalnya, saya malu kalau bilang dari Bojonegoro. Malu karena merasa Bojonegoro daerah miskin, dialek bahasanya kasar, jalannya rusak, bupatinya korup. Tapi sekarang saya bangga jadi orang Bojonegoro. Oh itu dulu. Itu dulu. Sekarang saya bangga jadi orang Bojonegoro karena Kang Yoto. Nama Bojonegoro jadi terangkat. Salam buat Kang Yoto. Oke. Pak Kairil di Ungaran, salut untuk Pak Yoyo Bupati Batang, tidak tergiur godaan jabatan, bertugas karena takut sama Tuhan, karena sudah kadung sumpah. Meski tidak punya background politik tapi bisa jadi bupati yang anti korupsi. Mungkin karena apolitik itu ya sehingga bisa anti korupsi. BBM, Pak Beni Valentinus, buat bapak-bapak bupati suksesnya pemimpin pasti ada yang di belakangnya ikut sukses. Namun belum pernah kami dengar para wakil bupati ikut disebut namanya kecuali Pak Mus yang memang tidak ada wakilnya. Bagaimana peran para wakil ini untuk bapak-bapak sekalian? Kenapa selalu yang dibanggakan di media cuman bupatinya saja? Pak Beni Valentinus, terima kasih. Oke.
Baiklah, ini sekaligus juga sebagai kalimat terpenutup dari para narasumber, disimpulkan tadi. Saya akan mulai dari Kang Yoto dulu ya, tadi kan belum kesempatan. Disimpulkan dari semua pertanyaan audiens dan juga closing statement dari Anda Pak. Kang Yoto silakan Kang. Jadi kalau sukses itu ditandakan dengan orang mendapatkan kekuasaan, mendapatkan rezeki, mendapatkan cinta dan penghargaan. Itu kan orang filosofi Cina itu selalu mengatakan sukses itu tandanya 4 tadi itu. Kalau orang kemudian lihat kami yang di atas ini dapat jabatan, tentu itu hanyalah akibat. Yang utama sebenarnya adalah apa yang kita perbuat dan apa yang kita berikan kepada rakyat. Dan karena itu yang kedua, saya belakangan semakin menyadari bahwa tugas para pemimpin itu adalah menjual sesuatu kepada rakyatnya. Dan kalau boleh saya sederhanakan itu, jualnya adalah harapan. Menjual janji, menjual harapan, dan ketika sudah menjabat, dia harus menjual bukti kepada rakyatnya. Nah yang ketiga, bagi saya, kalau saya di Bojonegoro itu sebenarnya membangun infrastruktur yang tadi disebut ibunya, yang tadi dulu banjir menjadi tidak banjir, rusak menjadi tidak rusak, yang dulu korup menjadi tidak korup, itu instrumental, bukan tujuan utama. Tujuan utama yang paling utama ialah membuat yang miskin jadi cukup, yang cukup jadi kaya, yang kaya itu semakin kaya dan memberi manfaat untuk sesama. Itu tugasnya para pemimpin. Makanya saya masih ingat dulu ada doa yang saya terpaksa harus merevisi. Doanya upacara, doa apa itu kan biasanya kalau upacara apa, ya Tuhan ini krisis multidimensional, maka kami tidak mampu kecuali pertolongan-Mu. Saya bilang, kita ini sudah dihidupkan Tuhan kok bilang tidak mampu. Kalau tidak mampu nanti kita ditarik mandatnya hidup ini, suruh kembali ke akhirat, cepat-cepat. Lalu yang kedua itu, dulu sering orang itu nyanyi, ini lagunya Umay Rama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Saya bilang jangan sering-sering nyanyi itu kalau hatimu belum bersih. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena tugas kita itu adalah kemudian ketika ini doanya juga gitu. Doanya itu selalu mengejelekkan orang kaya dan membela orang miskin. Katanya kita adalah membela orang miskin. Gitu. Akhirnya saya bilang enggak bisa, hidup tidak bisa begitu. Yang betul doanya adalah ya Allah izinkanlah, jadikanlah yang miskin itu jadi cukup. Dan jadikanlah ya Allah yang cukup itu jadi kaya, dan yang kaya pun itu harus semakin kaya dan memberi manfaat untuk sesamanya. Itu baru doa yang betul itu, doa yang tulus ikhlas itu gitu menurut saya. Itulah yang juga harus saya ajarkan. Poin yang ingin saya sampaikan adalah selain kita harus membenahi kultur pemerintahan, sebenarnya ada kultur kehidupan bersama yang harus kita bangun. Bahasa Pak Jokowi sekarang revolusi mental, di tempat kami ini ada 6 setan yang harus kami lawan. Pertama adalah setan yang mempercayai ngerasani sebagai kebenaran. Yang kedua adalah setan dengki dan iri kalau lihat orang lain sukses. Yang ketiga adalah setan tidak percaya diri. Yang keempat setan itu maunya enggak mau berproses, suruh instan tok. Yang kelima itu ada setan yang cukup berbahaya juga. Yaitu orang itu takut kesulitan, maunya itu serba mudah. Tapi yang diantara setan 5 tadi yang paling bahaya nomor 6, setan peminta. Bayangkan kalau jadi DPR, jadi bupati, spiritnya dapat apa saya. Itu kan berarti saya juga peminta, bupati peminta. Jadi korupsi itu hanya lahir dari budaya peminta. Karena peminta nggak dikasih lama-lama ngambil sekalian deh, kemudian nggak banyak. Jadi karena itu sebenarnya ini yang harus ditransformasikan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak, pemerintah sehebat apapun tidak mungkin bisa memberi apa-apa pada rakyatnya. Maka rakyatnya harus ditumbuhkan kemampuannya, yang miskin jadi cukup, yang cukup jadi kaya, yang kaya semakin kaya. Karena itu fokus kita adalah bagaimana membuat rakyat itu dimanapun pada posisi apapun kemudian mengalami pertumbuhan. Dan saya kira ini adalah jualannya para pemimpin supaya dia tetap pada posisi pemimpin itu. Terima kasih. Luar biasa Kang Yoto, terima kasih. Saya mau ke Pak Nurdin sekarang. Pak Nurdin, closing statement Pak, 1 menit. 1 menit benar. Ya, jadi sebenarnya saya dulu memang
tidak pernah bermimpi untuk jadi bupati. Tapi saya sedikit menyesal seandainya saya tidak jadi bupati. Karena ternyata kita tidak bisa menyelesaikan persoalan hanya ngomong di luar. Kita harus masuk ke dalam memperbaiki. Dan saya kurang lebih 8 tahun di Bantaeng. Ternyata sebenarnya negara ini kalau diurus dengan benar, insya Allah tidak ada orang miskin di Indonesia ini. Luar biasa, Pak Nurdin Abdullah, Bupati Bantaeng. Pak Mustafa, Kang Mus, Bupati Kudus. Terima kasih Mbak Nadia. Closing statement ini satu tidak ada lain kecuali hanya bersyukur bahwa warga saya, masyarakat saya, bersama-sama saya tentunya berkat ikhtiar dan usahanya semuanya bisa baik. Suasananya di Kudus juga nyaman dan semuanya meningkat apa yang disampaikan. Insya Allah Mas Yoto nanti doanya saya juga akan ikut doa jenengan. Ya. Doa yang baik kan kita ikuti. Ada satu hal yang menjadi kepuasan kami atau rasa bersyukur kami. Satu adalah apa yang sudah kita pernah ucapkan semua dapat terlaksana dan dibantu oleh seluruh warga masyarakat. Ini yang terpenting. Sehingga seluruh rangkaian kegiatan sepanjang jadi bupati ini sudah 8 tahun lebih 2 bulan ini ya. Lebih 2 bulan ini tanggal berapa ya? Tanggal 31 ya? Iya. Lebih 2 bulan lebih 14 hari. Jadi tinggal waktu yang tidak panjang. Mudah-mudahan nawa itu bismillah saya semuanya bisa terlaksana dengan baik. Masyarakatnya juga cukup baik. Dan kita semuanya selalu berdoa mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini betul-betul bermanfaat. Ini yang terpenting. Sehingga saya tidak bisa merangkai kalimat yang baik kecuali hanya saya ingin bagaimana apa yang bisa kita lakukan bisa dirasakan. Karena dari pemimpin ini kita harus mau melihat, mau mendengar, mau merasakan. Kalau kita melihat sendiri, mendengar sendiri, merasakan sendiri, fa insyaallah dan kita selalu ada di tengah-tengah mereka, masyarakat maksud saya, insyaallah semuanya akan bisa terlaksana dan terwujudnya masyarakat Kudus yang sejahtera. Dan tadi kalau ada warga masyarakat di Semarang, insyaallah kebetulan ini ada Pak Direktur BPD, ya nanti suruh geser KTP ke Kudus saja enggak apa-apa. Kalau mau butuh kredit usaha produktif atau dari seluruh Jawa Tengah suruh ke Kudus juga enggak apa-apa. Nah, ini soal demi kesejahteraan rakyat, Pak. Tadi Pak Yoyo nyampaikan kalau ada BPD pasti ada Pak Mustafa. Terima kasih Pak Yoyo. Saya juga segeralah nanti video tronya dipasang nanti saya ikut resmikan di sana. Nah, itu. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih Pak Mustafa. Bermanfaat untuk kita semuanya. Iya. Terakhir Pak Yoyo 1 menit ya. Mas saya minta maaf ya nggak bisa jawab pertanyaan Mas sama Mbak. Nanti aja di Batang boleh datang. Tak jawab pertanyaan dulu toh Mbak Mesake Mbak. Iya bercanda. Nggak apa-apa ya. Serius. Mas, bagaimana caranya agar rakyat bisa percaya kepada pemerintah daerah? Nggak gampang Mas, nggak gampang. Karena memang sistem kita selama ini kayak gini. Luar biasa lah. Banyak sekali yang salah. Bangun jalan, membuat jembatan, memberikan bantuan apa kayak sampean? PKL aku ya ingatnya kok MKL aja MKL. PKL dan lain sebagainya. Maaf ya. Duitnya siapa? Uangnya siapa? Rakyat. Bukan kami ini dan bukan DPR. Duitnya rakyat. Haknya siapa? Hak rakyat. Kewajiban kami disinilah untuk memberikan. Jangan terbalik. Selama ini kan taunya kalau kita memberikan apa, hebat bupatinya, luar biasa Mbak Dengkul. Itu hak sampean Mas. Dan harus dituntut itu hak itu. Enggak bisa tidak. Harus tahu uangnya itu untuk apa saja, harus tahu. Kami mencobalah. Contoh ya, kita berbicara proyek lah. Kan rebutannya yang kono, wae kuwi. Umeke kan yang kono tok kuwi. Masalah proyek misalkan ya. Dari awal saya sudah membuat surat
barang siapa yang meminta fee proyek atau proyek yang mengatasnamakan adik bupati, keluarga bupati atau siapapun tim sukses bupati, partai pendukung bupati, jangan diperkenankan. Dan surat ini taruh di meja kerja saudara, kepala dinas taruh di atas meja kerja saudara, figura. Udah, tapi nggak gampang. Saking bodohnya saya, saking nggak ngertiin saya mencoba lah teman-teman ICW, TII, Ombudsman dan lain-lain, teko Mas bantu saya. Membuat fakta integritas di Batang. Di Jawa Tengah pertama. Cukup? Enggak cukup. Kepala SKPD saya, Masya Allah Mas. Akhirnya saya datangkan Ustadz, Kiai, ngaji bareng, ceramah bareng. Enggak cukup, Profesor, Doktor, ahli otak kanan, kiri, depan, atas, belakang. Tak bawa ke Batang, cukup enggak cukup. Ayo tamasya, kita wisata. Tak ajak wisata akhir tahun anggaran. Ini kemana Pak Bupati, kok hanya ke Semarang? Iya, kita wisata ke Kedung Pane saja. Tak bawa ke Kedung Pane Mas, banyak yang nggak berani masuk, saya nggak mau Pak Bupati, nggak apa-apa masuk. Kita undang teman-teman birokrasi yang nasibnya nggak pas, yang pernah punya masalah dengan hukum, testimoni dengan keluarganya, Masya Allah Mas. Nggak gampang, kita perbaiki sini, kita perbaiki situ. Akhirnya apa lagi? Kemudian saya membuat wadah sendiri kantor namanya UPKP 2, Unit Pelayanan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Batang. Awalnya independen itu, kantor independen itu yang diisi oleh masyarakat, dianggap apa sama birokrasi. Wah, BPK gadungan, KPK abal-abal, luar biasa tekanan pada mereka. Tapi apa sekarang buat pilot project percontohan, Watimpres datang sendiri melihat agar itu bisa seluruh Indonesia dipakai. Kantor UPKP 2 itu. Ketua UPKP 2 tahun yang lalu Mas dari sebuah kantor nyempil kecil sekali diangkat menjadi apa kayak di Kejaksaan Agung kayak yang 6 orang se-Indonesia itu. Lupa namanya saya, nanti tanya sendiri deh. Apa jenenge? Ya wes kuwi lah pokoknya. Saya sampai di situ selesai, enggak selesai Mas. Yang menang lelang siapa? Yang menang lelang biasanya kan yang nyerahkan SPK itu, surat perintah kerja kalau udah menang lelang kan nanti yang nyerahkan Bapak gitu. Enggak tahu Bapak Pucung atau Bapak siapa saya enggak tahu. Atau kepala dinas saya tidak boleh Mas. Yang menang lelang proyek di tempat saya tak kumpulkan tuh. Tak kumpulkan di ruangan. Di situ ada wartawan, di situ ada semuanya kepala dinas. Saya sebut wakil bupati saya Pak Sutadi tadi yang protes enggak pernah nyebut wakil bupati. Wakil bupati saya Pak Sutadi Pak sudah tak sebut. Sama Pak Sekda kumpul di situ Mas. Baru di situ tanda tangan. Dan sebelum tanda tangan tak suruh baca sajak dulu. Tak suruh baca puisi. Puisi itu isinya fakta integritas. Kesimpulannya adalah dari semua fakta integritas itu kontraktor siapapun di situ saudara sudah bekerja di Batang. Berarti akan menggunakan uang rakyat Batang. Oleh karena itu jangan main-main. Karena saudara harus bertanggung jawab terhadap rakyat Batang. Di tempat kami Mas kalau ada proyek yang nungguin preman tak sabet lurahnya Mas. Saya sabet lurahnya. Saya tak tungguin pokoknya. Apalagi yang di atas 1 miliar. Ya saya sempetin untuk ngumpulin warga. Iki duitnya sampean. Iki kanggone sampean. Bukan butuh saya sing lewat kene yo sampean itu aku. Nek wega nunggoni goblok sampean. Bodoh sampean. Wis tak cengok-cengok ning ngono wae urung mudeng-mudeng kok Mas. Karena memang selama ini sudah hilang semuanya itu. Udah hilang. Tahunya itu yang enggak ngerti wis kebalik-balik enggak karu-karuan. Sudah habis itu bagaimana lagi Pak Bupati? Saya belum puas Mas. Waduh piye iki? Akhirnya saya kerjasama dengan universitas UNS gue ning pojok kono kae. Universitas Semarang. Universitas Negeri Semarang itu salah satu apa? UNES. UNS lah Solo toh Mbak? Iya makanya. Aku ngomong apa toh mau? Makanya. UNES di Jawa Tengah salah satu universitas yang kredibilitas tekniknya diakui adalah UNES. Saya datang ke UNES, Pak Rektor tolong Pak Rektor, seluruh pekerjaan fisik di tempat kami cek volumenya, cek akhir. Wih jeneng apa Mas dia Pak ini jenengnya? Lu sampean rong periode ora paham lho. Aku wis ngomong tak dukung jadi gubernur malah ora paham lho. Jadi begini, ini ada bupati yang ngurus proyek. Ada bupati yang tidak pernah tahu dan tidak mau tahu tentang proyek.
Jadi saya tidak mau. Mati aku ini. Pak Yoyo tuh sebenarnya bupati apa pengurus proyek? Nah itu. Saya ngurus proyek mah bukan saya, Mbak. Oh gitu. Berarti nggak melihat dan nggak mendengarkan ya sampean. Pikirannya kemana sampean? Saya laporkan ke UNES, Pak Rektor tolong Pak Rektor cek volume akhirnya. Sebelum pemerintah daerah bayar 100% pakai duitnya rakyat, cek. Alhamdulillah Mas, 2015 Mas, geger di Batang. Mau nyerbu ke tempat saya Mas, kontraktor-kontraktor itu. Ternyata apa? 50% dari kontraktor 2015, Alhamdulillah bangkrut. Dipotong semua sama UNES tuh. Wah tepuk tangan berarti selama ini kurang ajar kowe. Makanya kalau kontraktor yang main di tempat kita insya Allah main di mana aja dia udah tangguh lah. Pak Yoyo mohon izin, mohon maaf waktunya sudah habis. Nanti dijelaskan di Batang gimana? Aku tanya pertanyaan satu-satu dulu. Apa pertanyaan? Sama pertanyaannya ya. Oh itu ya Pak, kenapa saya mau dagang gitu? Oh, kenapa? Iya. Kenapa saya mau dagang? Dulu saya suruh nyamar Mbak di Papua. Ini benar suruh nyamar oleh BIN di Papua jadi pedagang. KTP saya diganti, kakak saya diganti, nama saya diganti. Ya saya jadi tentara, saya serius jadi tentara. Pada saat saya suruh dagang ya saya serius dagang. Nggak taunya enak banget Pak jadi pedagang. Kebablasan saya. Oh gitu. Akhirnya saya pensiun. Malah sekarang habis jadi bupati. Toko saya 48, alhamdulillah sekarang tinggal 13, nggak apa-apa lah. Wes Mbak, Mas, matur nuwun ya. Iya, baik terima kasih. Ayo ya. Mitra Idola, apapun alasannya setiap manusia pasti akan meninggalkan kenangan bagi orang lain. Itulah yang disebut living a legacy. Mudah-mudahan hari ini banyak inspirasi yang kita dapat sesuai tema kita, inspirasi bagi negeri melahirkan para legenda. Kita kasih tepuk tangan dan salut buat para narasumber kita, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, Bupati Kudus Mustafa, Bupati Batang Pak Yoyo, dan Bupati Bojonegoro Kang Yoto. Saya Nadia Ardiwinata dan seluruh kru Radio Idola mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih buat Bang Jateng dan Hotel Gracia. Selamat malam dan tetap semangat. Baru saja Anda dengarkan Journey to Success on Stage, komunitas pembelajar pengembangan diri. Dengan topik Inspirasi bagi Negeri, mendorong lahirnya para legenda. Disiarkan live dari Hotel Gracia Semarang. Sampai jumpa dalam diskusi selanjutnya. Radio Idola. Radio Idola. We've got the spirit.